Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor, angkatan 42 kelas 1F. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan pertama sampai ke-6. Menurut kesimpulan saya, psikologi, apa sih itu psikologi? Nah, psikologi menurut saya adalah ilmu yang mengamati dan mempelajari tentang ekspresi dan perilaku manusia. Nah, apa hubungannya psikologi dalam industri perhotelan seperti sekolah kita ini? Yang pertama, kita itu perlu untuk mempelajari tentang akal sehat manusia untuk melayani yang terbaik bagi guest kita atau customer kita nanti, dan tidak membuat kesalahan yang akan berdampak pada pekerjaan kita. Contohnya, seperti kita mempelajari tentang pola berpikir manusia dan cara 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 membicarakan atau cara kita dalam menanggapi customer atau guest kita nanti, seperti intonasi nada dan sebagainya. Nah, di psikologi tersendiri itu ada yang namanya perception atau persepsi. Nah, jadi menurut saya persepsi itu seperti cara seseorang melihat objek lain atau berpendapat tentang suatu objek lainnya. Nah, contohnya seperti saya sedang makan bersama teman saya di restoran lain. Nah, itu menurut saya makanannya mungkin enak, tapi menurut orang lain, menurut teman saya ini atau orang lain, makanan tersebut kurang enak atau rasanya terlalu manis untuk dia. Nah, itu yang namanya persepsi atau perception. Jadi dalam psikologi ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara kita menanggapi pendapat orang lain mungkin yang berbeda daripada kita. Nah, ada juga yang namanya self esteem, yaitu seperti namanya apa ya? Jika dibilang self esteem itu seperti menurut saya itu adalah usul untuk orang berubah, atau contohnya saya harus lebih baik lagi untuk ujian berikutnya, jadi seperti kayak motivasi begitulah. Nah, di dalam psikologi itu ada yang namanya communication, atau dan ada juga yang namanya komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal ini menurut saya adalah seperti seseorang yang menunjukkan apa yang dirasakan tanpa mengatakan apapun. Contohnya, ketika seseorang bingung dan tidak dapat memahami sesuatu, biasanya orang ini akan menyentuh kepalanya dan suaranya seperti gugup. Itu seperti geligat atau perilaku manusia yang bisa kita lihat dari pergerakan badannya. Seperti seseorang marah, itu kita bisa lihat aja dari ekspresi wajahnya bahwa dia sedang marah. Jadi nggak usah ditanya lagi kalau orang tersebut lu lagi marah ya gitu. Nah, yang ketiga itu ketika orang berbohong, biasanya orang tersebut akan terlihat gugup seperti atau memegang dagunya atau malah bahasanya itu bisa terbata-bata seperti itu. Di dalam psikologi itu sendiri, selanjutnya itu ada speaking. Apa itu speaking? Jadi speaking itu merupakan salah satu dari 4 cara kita untuk berkomunikasi. Di antaranya itu ada speaking atau berbicara, reading atau membaca, writing atau menulis, dan listening atau mendengarkan. Nah, jadi speaking ini merupakan salah satu dari 4 keterampilan bahasa: membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara seperti yang sudah saya ucapkan tadi, di mana seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain untuk mencapai tujuan atau mengungkapkan pendapat, niat, harapan, dan sudut pandang mereka kepada seseorang yang lainnya untuk berkomunikasi. Seperti itu. Mungkin kesimpulannya adalah psikologi merupakan pelajaran yang kita pelajari untuk kedepannya kita dapat lebih memahami perilaku guest atau customer kita yang mungkin akan membantu kita di saat sudah bekerja nanti. Mungkin cukup sekian dari saya. Masih banyak kesalahan yang sudah saya berbuat, tapi menurut saya itu adalah kesimpulan yang saya dapat dari 6 materi ini. Kurang lebihnya saya minta maaf.
Terima kasih telah menyimak video ini. Saya Muhammad Rafli. Terima kasih.